Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. قال تعالى في كتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Jamaah Tarwi yang insyaAllah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama tentunya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga alhamdulillah kita sudah berada di hari yang kelima yang umum, di malam yang keenam. Semoga insyaAllah rangkaian-rangkaian ibadah yang telah kita lewati diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga insyaAllah di sisa-sisa rangkaian Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan panjang usia umur, berikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga insyaAllah kita mampu menyelesaikan dan pada akhirnya kita akan bergelar la'allakum tattaqun. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga insyaallah kita termasuk umat-umatnya yang kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Tarwi yang dimuliakan Allah, salah satu keberkahan bulan suci Ramadan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala di setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Termasuk diantaranya sedekah. Ini luar biasa Pak, sedekah. Di bulan-bulan yang lain Allah berikan pahala, tapi saat masuknya bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan pahala itu. Apalagi yang namanya sedekah. Tapi terkadang biasa ada orang dimintai sedekah. Kan biasanya itu Pak, kalau bulan suci Ramadan masing-masing masjid itu membuka peluang untuk bersedekah dan berinfak di masjid. Biasa salah satu strateginya itu pengurus membuat amplop dibagikan kepada para jamaah. Tapi terkadang biasa ada juga jamaah diberikan amplop megatoper mapakutanana. Terkadang masih ada yang bertanya, untuk apa ini? Kenapa mesti saya harus bersedekah? Dan sebagainya. Masih saja ada itu Pak. Padahal jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita kupas persoalan sedekah, luar biasa Pak. Belum pernah ada sejarahnya ada orang miskin habis kurang hartanya karena sedekah. Cuman terkadang biasa kita yang membuat kita enggan atau berat untuk mengeluarkan sebagian rezeki kita di jalan Allah karena hitung-hitungan kita, karena matematika yang kita miliki, yang kita pakai, matematika manusia. Taruhlah umpama kita punya uang 100.000. Lalu kita keluarkan sedekahkan 10.000, berarti sisa 90.000. Kurang atau bertambah? Kurang. Itu kali-kali manusia pasti akan berkurang. Dan kapan itu yang kita pakai, maka sudah dipastikan akan muncul rasa berat dalam diri ini. Bukan main 100.000 itu Pak, apalagi versi sekarang ini. 100.000 itu luar biasa, setengah mati dicari. Tapi beberapa waktu yang lalu tidak susah dicari. Kita tinggal tunggu saya di rumah, buka pintu tengah malam,
Alenangka. Jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau matematika Allah yang kita pakai, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang membelanjakan sebagian rezekinya di jalan Allah, bagaikan dia menanam satu biji dia tanam, maka satu biji itu menumbuhkan 7 tangkai, dan masing-masing satu tangkai itu menghasilkan 100 buah. Berarti satu biji kita tanam menghasilkan 700 buah. Itu kali-kali Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan nih Pak, kalau kita nominalkan ke rupiah, jangan 10.000, 1.000 saja. Kita keluarkan di jalan Allah 1.000 dikalikan 7, berapa? 7.000 dikalikan 100, 700.000. Itu baru 1.000. Coba kalau 10.000, sudah berarti? Ayo kita coba belajar matematika Pak. Kita bantu Kak. Karena saya dulu waktu sekolah merah matematika aku Pak. Kalau 10.000 kita sedekahkan dikalikan 7, 70.000 dikalikan 100, berapa itu Pak? Hah? 70.000 dikalikan 100, berapa Pak? 7 juta. 10.000. Nama sulirang itu tuh leta taiso he. Satu hari satu malam di luar bulan Ramadan 2 bungkus. Nah 1 bungkus sekarang itu minimal itu 20.000 Pak. Ya. Betul Pak. Karena saya tidak merokok tapi yang merokok. Nah ini nafal itu fatole. 10.000 menghasilkan 7 juta. Itu kali-kali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada orang miskin karena sedekahnya. Nah, untuk memotivasi kita Pak, pada malam hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah. Di zaman Nabi Musa, ada satu pasang suami istri. Sudah tua renta, perekonomiannya sangat miskin. Kadang makan, kadang tidak. Kan tidak mungkin makan terus. Kadang makan, kadang tidak. Kan tidak mungkin makan terus Pak. Miskin sekali Pak. Satu waktu, satu malam, suami istri ini berbaring di tempat tidurnya. Lantas istrinya berkata kepada suaminya, Pak, barelos ke melaut, tinaturo. Kenapa? Kita tahu bahwa Nabi Musa itu adalah Nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Betul. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi, apa tujuanmu? Istrinya bilang, bagaimana besok kita mengadukan nasib kita kepada Nabi Musa. Kita ceritakan kondisi kita. Lalu kita meminta tolong kiranya Nabi Musa mendoakan kita, memintakan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala merubah nasib kita. Setuju suami. Besoknya Pak pergi ke Nabi Musa menghadap. Maka diceritakanlah kondisinya, wahai Nabi Musa, kami ini setiap harinya sangat menderita. Kadang kami makan, kadang tidak. Pakaian kami hanya yang di badan saja dan sebagainya. Diceritakanlah. Sampai-sampai Nabi Musa terhenyu. Maka sang istri meminta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, engkau adalah Nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Sudilah kiranya engkau bermohon kepada Allah, memintakan kepada Allah kiranya Allah merubah nasib kami. Karena Nabi Musa itu Pak sangat cinta kepada kaumnya, apalagi kaum fakir miskin. Maka pada waktu itu Nabi Musa berkata, kalau begitu pulanglah kalian, nanti saya bermunajat memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Maka pada waktu itu Nabi Musa berdoa, ya Allah, engkau maha mendengar, engkau maha melihat. Pastinya engkau mendengar apa keluh kesah hambamu tadi.
pastinya engkau melihat kondisi hambamu tadi. Maka pada kesempatan ini ya Allah, saya memohon kepadamu kiranya engkau merubah nasib kedua orang itu. Kata Nabi Musa, walaupun 1 tahun saja ya Allah, hanya 1 tahun kau berikan kekayaan kepadanya. Maka karena keberkahan lisan doa daripada Nabi Musa, Pak, dikabulkan. Maka rezekinya kedua sepasang suami istri ini, Pak, semakin hari semakin bertambah. Berubah perekonomiannya menjadi orang kaya di daerahnya. Nah ternyata seiring waktu berjalan, karena lantaran orang suami istri ini dia mempunyai pemahaman agama bagus, maka saat dia mendapatkan harta kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia betul-betul pergunakan sebaik-baik mungkin di jalan Allah. Apa kata suaminya? Wahai istriku, mumpung kita ini kaya raya, apalagi ini kan ada expirednya, hanya 1 tahun saja kita miliki kekayaan ini. Maka mumpung kita kaya, kita bagi-bagikan harta kekayaan ini kepada orang yang membutuhkan. Tak kali masuk tawi. Apalagi hanya sebatas 1 tahun saja. Istrinya setuju. Maka pada waktu itu mereka bagikan, panggil semua fakir miskin, diberikan makanan. Dia buat semacam rest area, Pak, rumah singgah, gratis. Ada makan gratis juga. Seiring waktu berjalan, dengan sibuknya mereka membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah, membantu orang-orang yang membutuhkan. Dia sampai lupa sudah menjelang 1 tahun dia memiliki harta kekayaan itu. Lewat daripada 1 tahun, Pak, tidak ada perubahan. Bertambah, malah bertambah kekayaannya. Nabi Musa lewat, setahun setelahnya Nabi Musa melihat, memperhatikan sepasang orang tua ini. Saya mintakan expire kekayaannya hanya 1 tahun. Nah sudah lewat bisa 1 tahun ini. Bukannya bertambah miskin, justru bertambah kaya raya. Terus begitu seterusnya. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalatu wassalam bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, itu kaum saya yang kemarin saya doakan, engkau berikan limpahan rezeki sepanjang 1 tahun lamanya. Nah selewat nih expire-nya ya Allah. Nah tidak ada perubahan, dia tidak miskin-miskin. Justru semakin bertambah kekayaan, bertambah kekayaannya ya Allah. Ada apa gerangan? Apa kata Allah? Hei Musa, memang betul kemarin engkau memintakan mereka itu rezeki hanya sebatas 1 tahun saja. Tapi seiring waktu berjalan, saat dia memiliki harta kekayaan, ternyata mereka tidak sombong. Mereka memanfaatkan kekayaan itu untuk membantu sebagian daripada ciptaan saya di dunia. Maka itu saya manfaatkan pula untuk tambahkan rezekinya, supaya ada lagi yang dia bagikan ke tempat yang lain. Luar biasa, Pak. Maka zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jangan bosan-bosan bersedekah. Ustaz, saya tidak punya uang yang banyak. Nah sedekah tidak perlu yang banyak-banyak, Pak. Sedekah itu yang penting istiqomah. Biar 1.000 setiap subuh daripada 1 juta sekali setahun. Biar 1.000 walaupun setiap subuh, Pak. Itu lebih berkah sebenarnya daripada 1 juta sekali setahun. Karena kalau 1.000 setiap subuh itu malaikat, 2 kelompok malaikat bertemu. Kalau 1.000 kita bersedekah, mereka akan bersaksi. Setiap subuh dia saksikan. Jadi kan kita biasa itu, kita akal-akalin sebenarnya juga ibadah itu, Pak. Kita cari cara supaya banyak kita dicatat. Makanya sedekah 1.000. Tapi tak dampak kajak kamu sesebut orang tu. Maksudnya saya 1.000 lebih bagus, tapi lebih bagus lagi kalau 100.000. Jangan sampai ini yang kita pakai dalil. Nanti kalau begitu sedekah apalagi setiap subuh 1.000. Afdal, bagus, tapi lebih bagus kalau ditambah-tambah lagi, Pak.
Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahala kebaikan yang kita laksanakan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, barang siapa yang memberikan makan dan minum kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Coba bayangkan Pak, kalau seumpama kita 10 kita berikan makan dan minum orang yang berpuasa, maka 10 kita dapatkan ditambahkan dengan puasa kita, maka pada hari itu kita mendapatkan berkahnya puasa 11. Di mana Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan melipat gandakannya. Ustaz, saya tidak bisa beli pisang hijau. Air 1 gelas saja Pak. Air 1 gelas. Tapi mau pi orang buka puasa. Jangan nanti jam 12. Salatu itu matu. Mau mendapatkan berkahnya memberikan minum kepada orang yang berpuasa tapi jam 12. Dosa tokit itu. Makanya sesuatu niat yang baik harus dilaksanakan dengan kebaikan. Pernah kejadian di Bone Pak. Ada pemuda. Dia bantu nenek-nenek menyeberang jalanan. Sampai di sebelah jalan. Itu nenek-nenek marah sekali Pak. Marah sekali nenek-nenek itu. Heran ini anak muda. Kenapa ki marah nek? Naku bantu ki menyeberang. Apa nak bilang nenek-nenek itu? Bagaimana tidak marah karena nabateku silandra den rekasi silandra kamal limbang. Umfal limbah sih kak. Bagaimana nenek tidak marah? Barusan kasih setengah mati dia menyeberang ke jalan. Dikasih seberang lagi sama anak muda itu. Dia takut tanah weh. Jadi kebaikan harus dilakukan. Niat yang baik harus dilakukan dengan kebaikan pula. Semoga insyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala menggugah hati kita. Bulan suci Ramadan ini terbuka seluas-luasnya pintu pahala. Dilipat gandakan pahala. Termasuk sedekah. Maka marilah kita memperbanyak sedekah. Kalau kita tidak bisa bersedekah dengan harta, cukuplah sedekah dengan tenaga. Kalau tidak bisa dengan tenaga, cukuplah dengan pikiran kita, saran pendapat kita. Kalau tidak bisa lagi, cukup berdoa kepada Allah. Semoga yang mempunyai harta yang berlimpah diberikan, digerakkan oleh Allah untuk bersedekah. Mudah-mudahan insyaAllah berkah bulan suci Ramadan ini kita akan mendapatkannya. Yang paling tertinggi adalah la'allakum tattaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.